Dah. Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ada apa Pak Hartono? Ini Pak, nanti kan saya mau observasi coaching kan. Jadi tahapan itu kan ada tahapan pra observasi Pak. Tuh. Iya Pak Hartono ya. Alhamdulillah. Hmm. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Pak. Baik sehat. Bapak kan mau melakukan coaching sama Ibu Yuli. Ya betul Pak. Dalam coaching itu Pak Hartono, sebelum kita melakukan coaching ini ya Pak Hartono, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Pak Hartono. Siapa? Ya, pertama yang akan saya lakukan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya. Ya Pak. Di mana rubrik ini yang akan saya lakukan adalah untuk mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan ya Pak. Iya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita sebelum dan kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya selesaikan dengan prinsip coaching. Iya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Tomo adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu ya Pak, pertama itu masalah kehadiran Pak, istilahnya kehadiran penuh lah, presensi itu Bu. Kemudian mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, itu Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian terakhir ya Pak Utomo, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Utomo dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Nanti setelah observasi kita ada pasca observasi. Baik Pak, doanya ya Pak, ya. Semoga observasinya lancar Pak. Ya, siap. Pamit dulu Pak, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu, sini Bu. Hai. Iya Pak. Ya. Bagaimana Bu? Ini Pak ada yang mau saya omongin nih Pak. Yang mau dia soal apa ini? Terkait tentang teman-teman Pak. Tentang teman-teman. Soalnya saya pakai ini dari tahun ke tahun itu cara belajar tuh tetap sama. Jadinya profesional. Ceramah lagi gitu Pak. Padahal kan kita tahu nih sekarang itu perkembangan drama semakin canggih. Jadi saya pengennya teknologi juga digunakan
selama ini pembelajaran mereka itu kurang bervariatif itu Bu. Iya Kak, benar. Kurang kreatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masihnya ya metodenya yang lama aja. Oh, gitu. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak. Oh, baik. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan gitu ya Bu? Iya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bu Yul ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya nih Pak dalam hal penyampaian materi itu media pembelajarannya tuh alangkah bagusnya kalau lebih bervariatif lagi Kak. Misalnya aja kayak menggunakan aplikasi-aplikasi, apalagi sekarang ada metode quizzes tuh Pak. Akhirnya bisa dipakai gitu. Atau menggunakan presentasi pakai PowerPoint gitu Pak. Baik Bu, jadi yang Ibu yang baru disampaikan tadi pembelajaran dengan metode variatif gitu ya Bu. Iya. Model atau media itu bisa dikatakan itu apabila kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Yul sekarang berada di level berapa Bu? 1 sampai 10 Bu? Menurut saya sepertinya masih ada di level 5 Pak, karena di sekolah saya tuh lebih banyak guru-guru senior. Jadi kalau untuk levelnya sepertinya agak sulit gitu. Jadi mungkin saat ini masih di situ level 5. Level 5 ya. Baik Bu. Di level 5 kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu yang Ibu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Saya nggak berani tinggi sih Pak, mungkin baiknya sekitar 2 level aja di level 7. Karena kalau untuk kelas yang lebih tinggi itu kan agak sulit nih Pak, ingat guru-gurunya lebih banyak yang senior gitu Pak. Jadi 5 ke 7 itu yang mungkin ada perubahan ya Bu, walaupun tidak signifikan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu usaha untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari 5 ke 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak apa rencananya, apa tindakan yang bisa dilakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan anak-anak ini, atau face to face Pak. Oh, berarti mentoring ya yang akan direncanakan. Dengan mentoring atau pendampingannya itu, kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu nggak dengan penyampaian apa ya Bu? Penyampaian Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk konsultasikan Pak dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan kayak pelatihan atau workshop gitu, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah saya. Kemudian mereka bisa dalam penyampaian materinya bisa menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, benar Bu. Jadi Bu Yul pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya Bu. Itu ada semacam workshop juga Bu. Iya Pak. Nah dari itu kira-kira Bu Yul saat ini lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasi itu yang mana Bu? Dari yang Bu sampaikan tadi. Sepertinya yang mentoring Pak, karena kalau untuk yang latihan atau workshop itu perlu persiapannya dulu.
belum lagi waktunya juga kan nggak sebentar. Jadi biayanya juga Pak sudah ditinggalkan. Harus mencari sumber-sumbernya dulu. Dan sumbernya juga nggak bisa yang apa kan Pak. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan itu adalah dengan mentoring dulu. Oh, baik Bu. Mentoring ya. Iya. Jadi kegiatan ini kira-kira memerlukan support atau bantuan siapa yang pengen dibantu? Ada sih Pak. Sebenarnya mungkin minta bantuan sama guru-guru yang sebenarnya saya atau yang ahli dalam bidang IT. Jadi mereka bisa menggunakan pembelajaran itu yang bervariatif. Oh, gitu. Jadi benar ya Bu, pengen melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya? Iya Pak. Itu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bu bisa direalisasikan? Insya Allah secepatnya Pak minggu depan. Insya Allah saya akan melakukan mentoring, akan mencoba gitu Pak untuk berkoordinasi dengan teman-teman. Berarti minggu depan bisa ya? Bisa Pak, insya Allah. Baik Bu, bagus sekali tuh Bu. Jadi percakapan kita ini apa yang bisa Ibu dapatkan Bu? Dari percakapan kita hari ini, yang saya dapatkan itu kita jadi punya gambaran Pak, gimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara dari kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang mereka mempunyai keahlian di bidang IT itu. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu Yul. Setidaknya ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif kan Bu. Oke, saya tunggu kabarnya dari Bu Yul setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita dan warna mungkin ya, warna-warni. Jadi hari ini kita cukupkan sekian. Nanti saya tunggu di waktu yang akan datang setelah kegiatan itu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah mau mengangkat waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi. Sama-sama Bu. Jadi lain kali kalau ada yang menceritakan langsung hubungi saya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi dengan kesempatan. Begitu Bu? Iya Pak, benar. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf mengganggu waktunya lagi Pak. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah Pak. Sudah melakukan coaching tadi kan ya? Sudah Pak. Sudah melakukan coaching dan sudah saya observasi dari hasil coaching Bapak dengan Ibu Yuli, kalau maksud ya? Ya betul Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuli. Nah, sebelum penutupan akan saya tanyakan beberapa pertanyaan ini Pak. Pasca observasi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya mereka sendiri Pak. Oke ya Pak ya. Menurut saya
sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching dengan Ibu Juliana sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Utomo juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yuli sehingga Pak Utomo bisa melakukan solusi dari permasalahannya. Yang juga coaching juga telah tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu apa? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup coaching hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit dulu Pak. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Rambut Bu. Boleh. Gimana kabarnya? Baik Bu, sehat, alhamdulillah. Fisik juga mendukung Pak. Alhamdulillah. Katanya mau melakukan proses coaching ya? Iya Bu, benar Bu. Sebelum melakukan coaching ada yang ingin saya bicarakan dulu Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, jadi ya proses coaching ini antara coach dan jadi coach ya Pak? Iya. Saya nilai sesuai dengan rubrik nilai coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Belum. Kemudian apakah dapat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di bawah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga akan saya gunakan respon atau jawaban dari coaching. Jadi pertanyaannya nanti apakah sudah sesuai belum? Lalu bagaimana cara menyampaikannya? Ya. Lalu semuanya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan coaching ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini yaitu tentang potensi di coaching. Pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi itu ya Pak? Iya. Dan penuh. Lalu kemudian yang kedua tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu ya Pak? Iya. Di antara ketiganya nih Pak, kira-kira apa yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi ada dua ya Pak. Bapak yang ingin kembangkan spesifiknya. Ada mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa Pak? Ya, saya ketercapaian itu yang saya dapat dari coaching, yaitu akan saya lakukan adalah ingin mendapatkan solusi permasalahannya. Kemudian
dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Oh, gitu ya, Kak. Jadi indikator pencapaian yang ingin Bapak lakukan itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Pak? Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Pak. Silakan melakukan coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah coaching itu nanti kita ada ngobrol kali ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Pak kalau ingin melakukan prosesnya. Oh, ya. Terima kasih ya, Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat, Pak. Dengar-dengar Pak kamu ingin menyampaikan sesuatu atau menceritakan sesuatu? Iya Pak. Saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Pak. Baik Pak, kita ada waktu 10 atau 20 menit untuk bercerita dari Pak Tomo ya. Silakan kalau mau bercerita Pak tentang apa Pak? Oke Pak Subhan, di sekolah saya ini saya melihat siswanya ini kayak ada rasa bosan itu Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton Pak, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan IT Pak, misalnya ya IT, kemudian yang lainnya kan bisa Pak. Jadi kayak olahraga itu kan bisa di lapangan yang luas Pak. Kemudian media pembelajarannya kan juga monoton gitu Pak. Jadi mereka itu tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Pak. Sehingga kan banyak siswa yang merasa bosan pada saat pembelajaran di sekolah Pak. Baik Pak ya. Benar, di sekolah Pak Tomo masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang terlalu variatif. Betul Pak. Jadi pembelajaran dengan cara berceramah gitu aja sih Pak. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajaran? Ya gitu Pak. Jadi saya gimana ya Pak? Males gitu loh. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar, siswa-siswa itu Pak. Baik Pak, kira-kira ini ya Pak, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini apa? Jadi saya tuh pengennya ada perubahan Pak. Perubahan setidaknya itu sedikit terlihat Pak, dan ada sedikit perubahan juga di sekolah. Ya ada perubahan lah gitu lah Pak. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan model atau metode atau pemanfaatan media yang di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu Pak. Jadi Pak Tomo ini ingin adanya perubahan dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajar. Iya Pak. Jadi saya pengen ada perubahan gitu Pak. Baik ya Pak Tomo ya. Perubahan yang seperti itu apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Tomo? Jadi perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Pak Subhan. Seperti penggunaan metode atau model yang variatif, kemudian pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan maksimal lah Pak. Karena di situ kan sudah ada yang sudah ada atau disediakan kurang dimanfaatkan secara maksimal Pak.
benar itu. Pembelajaran yang bervariatif ya, dari pembelajaran itu kan dibilang ideal. Itu levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Pak? Mungkin kalau level 1 sampai 10 mungkin ya Pak, menurut asesmen pribadi itu ya 5 lah Pak. Karena masih banyak yang ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarkas di sekolah dengan maksimal, tapi ada sebagian yang belum memanfaatkannya secara maksimal Pak. Tapi ya masih besar lah, masih belajarnya gitu-gitu aja Pak, kurang bervariatif. Baik ya, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan atau guru-guru di sekolah Pak Tomo? Sepertinya enggak terlalu muluk-muluk Pak, paling kita di level 7 lah, 5 ke 7 kan. Kita mencarinya tidak terlalu besar, tidak terlalu, yang penting ada perubahan Pak, walaupun belum signifikan itu Pak. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Pak Tomo akan lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan Pak permasalahan kepada rekan-rekan Pak yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru-guru yang pengen adanya perubahan, mungkin kita akan melakukan pendampingan dan melakukan monitoring Pak. Seperti itu Pak. Ya, melakukan monitoring ya Pak Tomo. Apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Pak Tomo di sekolah? Sepertinya kalau biar ada namanya mencakup skala yang besar ini bisa dilakukan dengan cara perlahan Pak, pelatihan atau workshop gitu Pak. Maksudnya semua guru Pak, jadi ada pelatihan gitu. Baik ya Pak Tomo. Tadi dengan adanya monitoring dan juga workshop, nah kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Tomo saat ini yang nyaman untuk dilakukan metodenya, strateginya yang akan dilakukan itu yang mana? Nah itu Pak, mungkin kita lebih ke mentoring dulu ya Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya pengen ada perubahan. Jadi kalau yang perlahan ini kan dari itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah ada perlahan itu kayak ada perubahan Pak, ada kemauan secara sendiri itu Pak. Jadi pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan perubahan. Baik Pak Tomo. Benar, namanya memang akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Betul Pak, saya akan kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Pak. Nah, sekarang kita kan sudah di penghujung coaching. Percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Pak. Saya ada sedikit gambaran ya Pak Sebar. Gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin ya saya ambil itu yaitu dengan dengan cara mentoring gitulah Pak. Yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah
Nggak sabar ini menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Romo yang sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu Pak sampai di sini untuk percakapan kita. Mungkin di waktu kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Subhan atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dari kisah saya ini, membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Pak Romo. Selamat kita bertemu kembali, tentu saja ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu Pak Subhan. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Pak Sudan, silakan. Duduk Pak, dulu. Ada ya Bu? Iya Pak. Sudah Pak observasinya? Alhamdulillah sudah Bu. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Gimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Nah, setelah dilakukan aplikasi bersama coaching, ada pertanyaan nih Pak. Nah, saya tanyakan kepada Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dan yang sudah Bapak dapatkan dari coaching terkait indikator pencapaian Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ini Ya, ya. betul. Oke. Baik, jadi Pak Subhan sudah berhasil ya Pak untuk coachingnya tadi, sesuai dengan alur kita, sesuai juga dengan yang tadi saya catatan Pak. Ada catatan untuk Pak Subhan berhasil juga menyampaikannya sesuai dengan alur kita, ya. Sudah menanyakan tujuannya, lalu sudah mengidentifikasi permasalahannya, sudah kemudian mengarahkan coaching untuk rencana aksinya, tindakannya, apa yang akan dilakukannya, lalu berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya Pak. Oke, agar rencana aksinya berjalan lancar nih Pak, apa yang dilakukan, akan dilakukan sehingga bisa berjalan lancar tadi? Udah didengarkan juga ya Pak catatannya. Bapak sudah fokus terhadap coachingnya, arahnya di arah dari catatan itu juga sudah ada ya Pak. Kehadiran ini sudah, lalu mendengarkan secara aktif juga sudah ya Pak. Iya. Oke, tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang Bapak ya Pak. Sudah sesuai juga dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak, apa yang Bapak sudah pastikan itu proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi di kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi Pak, boleh Bapak saya tanya nih Pak, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami alur dari cerita itu. Jadi lebih mendalami lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya ini menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Jadi Bapak akan mendalami alur dari urutannya ya Pak, Iya. supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih ya Pak sudah melakukan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri kalau gitu. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk melakukan coaching ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama.
Waalaikumsalam. Mari Bu. Tahan dulu Bu. Makasih Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sudah siap coaching Bu? Siap Pak. Oke. Langsung aja ya. Di sini saya akan menjadi observernya ya Bu. Jadi saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching. Coaching itu dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah ada, sudah gitu ya Bu. Iya Pak. Jadi coaching itu harus sesuai dengan alur kita. Oke, oke Bu. Terus bagaimana Bu menyampaikan menggunakan alur kita atau sesuai dengan kata kunci yang ada pada rubrik penilaian coaching, dan bagaimana sih nanti coachingnya menanggapi atau menjawab pertanyaan yang ada. Terus Ibu nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu. Baik Pak. Oke. Jadi kapan Bu? Siap ya untuk coaching ya? Siap Pak. Insya Allah siap. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dalam proses coaching nanti yang ingin saya kenalkan itu tentang kehadiran menu atau present. Kemudian mendengarkan yang aktif Pak, sampai satu lagi mengajukan upaya yang berobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik tentang mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya bisa melihat rasa gitu Pak, kehadiran ilmunya, sama bisa apa ya, bisa mengajukan kayak yang lebih berbobot lagi kepada coachingnya nanti. Ya, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coaching itu memiliki rencana aksi atau tidak untuk kedepannya nanti. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching nanti Bu. Semoga saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu apa yang disampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih ya Pak. Oke, baik Bu. Terus saya pamit dulu ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak semua, silakan masuk. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Nah, katanya hari ini ada yang mau dibicarakan ya Pak? Betul Bu. Nah, kira-kira apa nih Pak yang mau dibicarakan? Karena kita hari ini waktunya ada sekitar 15 sampai 20. Ya Bu, yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya
itu masih monoton Bu. Dan pembelajaran ya masih dengan metode yang zaman metode konvensional, jurnal itu dengan ceramah. Jadi teknologi membuat siswa-siswa juga menjadi bosan dan mengingkari pada zaman sekarang, ya Bu. Jadi perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Jelas sekali Pak. Jadi Pak Subhan ini ingin menyampaikan materi yang kalian cetak menjelas itu ya Pak? Iya betul. Jadi saya karena saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya dan perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu. Itu harapannya ya Pak? Ya. Nah, jadi kita ada metode perubahannya Pak? Iya betul. Kira-kira nih perubahan itu cara penyampaian maksudnya itu yang seperti apa nih Pak? Ya. Yang menurut Bapak ingin diubah? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya, misal dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi menarik, yang marak aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, dengan PowerPoint dan lain-lain itu. Jadi Bapak ingin penyampaiannya itu lebih bervariatif ya Pak? Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kondisi idealnya tuh dari level 1 sampai level 10, kira-kira Bapak di level berapa sih? Iya, sekarang ini kalau kita levelkan dari level 1 sampai 10 jadi itu kira-kira dia masih di level 5 Bu. Jadi karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah dalam pembelajaran literasi. Jadi masih di level 5 ya Pak? Iya. Nah, kira-kira Pak Subhan ini ingin adanya perubahan ke level berapa? Kalau saya sih ingin ada perubahan yang signifikan di sekolah kita ini sekitar ya kira-kira masuk di level 7 ya. Level 7 juga sudah cukup baik lah menurut saya, cukup baik untuk mengingat bahwa guru-guru masih banyak guru-guru yang senior di sekolah kita ini. Iya. Jadi kalau pengen itu kira-kira apa caranya, ide yang ingin Bapak lakukan? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Pak Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau monitoring saja mungkin ya Bu ya kepada rekan-rekan guru secara bergilir gitu. Jadi Pak Subhan ini ingin berencana mengadakan monitoring ya Pak? Iya. Dengan senantiasa individu seperti itu. Iya betul. Mungkin ada lagi nggak Pak strategi lain selain menggunakan monitoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu ya Bu, terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah kita. Jadi Bapak ingin ada dua ya pilihannya, Iya. monitoring atau konsultasi gitu. Iya. Bapak pengen konsultasi dulu sama kepala sekolah untuk membuat seperti kayak workshop atau pelatihan ya Iya. Pak. Antara kedua itu nih Pak, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu gimana Pak? Iya. Sepertinya untuk sekarang ini metode-metode akan lebih tepat digunakan itu ya Bu, itu mengingat tadi banyak
kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak membutuhkan. Jadi tepatnya juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, iya. Karena metode mentoring itu lebih simpel ya Pak. Lalu kira-kira kapan ya Pak mau melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai. Oke, jadi maunya minggu depan ya Pak? Iya. Nah, rencananya mau melakukan mentoring. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak dalam pelaksanaannya? Iya. Mungkin saya akan meminta bantuan guru-guru lain seperti Pak Joko atau guru-guru lain lah yang memang bersedia untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Jadi Bapak nanti mau melakukan kolaborasi ya Pak Iya. dengan Bapak di sekolah Bapak ya Pak. Kalau gitu bagus kok. Tenang Bu ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya untuk melaksanakan mentoring terhadap kawan-kawan guru di sekolah. Oke, Pak Saudara, kita sudah lihat ya sih Pak rencana saya ini. Saya udah nggak sabar lagi nih mendengarkan dari Pak Subhan ke depannya. Apakah Pak Subhan berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan nanti? Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Harapan kita semuanya Harapan seperti itu kita. ya Pak. Kita ketemu lagi dengan kesempatan ya Pak. Iya Bu, sebelum. Tapi sebelum itu kira-kira apa nih yang akan Pak Subhan lakukan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, selama pembicaraan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif itu dengan metode mentoring di sekolah. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak, bisa ngobrol lagi. Minggu depan saya tunggu Pak tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Subhan. Nah, terima kasih Pak, sampaikan sampai di sini dulu ya Pak. Iya, Bu. Nanti masih ada lagi. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya nanti kita. Kalau saya elaborasi itu nggak. Kalian ngobrol. Cara makeup. Udah. Udah. Assalamualaikum Pak. Aduh. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Iya Pak. Oke, gimana Bu? Sehat? Halo sehat Pak. Kemarin sudah coaching ya? Sudah Pak. Sudah berjalan dengan baik? Sudah Pak, alhamdulillah dengan baik. Baik. Tadi saat sebelum melakukan coaching ya, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian kan Bu? Iya Pak. Jadi dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yu tadi sebelum coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Yu terkait indikator tersebut Bu? Tadi ya Pak, Hmm. alhamdulillah itu saya sudah menyesuaikan proses coaching dan itu berdasarkan dengan hasil coaching. Tadi saya sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan Altirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan, kapan, kemudian saya sudah mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coaching, lalu informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya.
itu Hmm. rencana aksinya apa lagi gitu Pak yang akan dilakukan itu udah sering ditanya sama Oke, baik Bu. Menurut saya ya, sebagai observer tadi sudah bagus sekali Bu. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Yul sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Tuh, melakukan identifikasi terhadap coaching ini, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu. iya Kemudian di coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu. iya Pak Kemudian pada coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching kita tadi. Selamat Bu Yul. Di sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi Bu. apa itu Pak Oke, yang sudah Bu Yul lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? kompetensi yang mau saya kembangkan lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot apalagi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa Bu Yul. Tadi ya, padahal Ibu sudah menerapkan prinsip kita itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat Bu, kalau Ibu ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, karena yang saya tadi lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu Bu responnya. Tapi ini luar biasa sekali Bu, pengen lebih menggali lagi ya. Semoga next time Bu Yul lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lain lagi. Oke, Bu Yul, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, tetap semangat. Ya, sama-sama.